Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bro Ricardo asik cuy. Nah cuy, jadi di video kali ini karena berhubung kemarin saya belum ngevlog cuy, dan saya udah janji saya bakalan ngevlogin motor ini setelah pulang pergi ke Yogyakarta gitu kan cuy, ke Jogja. Nah yang banyak banget kalian tanyain, bang gimana kondisinya bang, trouble enggak motor ini ke Jogja? Alhamdulillah banget, motor ini cuman trouble 2 kali aja cuy. Nah apa aja yang trouble-nya bakal saya ceritain. Mungkin yang pertama apa dulu ya, saya ini motor emang bener-bener baru pertama kali saya bawa jauh untuk touring gitu cuy. Ya kemarin juga ke Bandung kan motor ini di towing naik mobil cuy. Nah kalau kemarin ke Yogyakarta itu motor ini bener-bener dipakai, dan dari Tasik hujan sampai sana cuy. Dan sebenarnya ada sedikit ini apa namanya, masukan buat kalian, pemberitahuan, informasi lah cuy. Nah ini ilmu cuy buat kalian. Nah kemarin itu motor ini emang gak ada yang trouble terlalu serius. Nah yang trouble-nya itu motor ini tuh di bagian kopling cuy. Nah pernah gak sih kalian ngerasain kalau kopling tuh gergel cuy pas diginiin? Nah saya kira tuh ininya kotor atau enggak dari sininya cuy yang kotor. Nah makanya sebelum berangkat kemarin saya bersihin ininya, disemprot sama WD kayak gitu. Terus ini juga terus disemprot buat pelumas kayak gitu cuy. Nah tapi karena kehujanan, kalian mungkin pernah ngerasain kalau misalkan motor RE King kalian lagi gas terus kehujanan, tiba-tiba si koplingnya agak gergel kayak gitu cuy. Nah sampai baru lah apa ya, 50 kilo lah, 50 kilo saya berhenti di pom bensin, motor ini tuh trouble cuy, nggak bisa maju, mau masuk gigi pun motor ini tuh tetap aja udah masuk gigi, dikupling mau nggak dikupling nggak maju cuy, jadi slip kayak gitu. Nah terus saya kira ini motor emang pegat apa, putus si tali koplingnya, yang kawat koplingnya itu cuy. Saya tuh mengiranya gitu cuy, wah ternyata mungkin ini mah si kabel koplingnya putus kata saya cuy. Nah ternyata gampang banget cuy, nggak usah bongkar yang mana, pokoknya gampang banget. Caranya itu cuma nah jadi di sini cuy, ini tuh kalau misalkan dibuka di sini ada yang baut ke dalam keluar gitu cuy, di daerah sini nih. Nah ternyata kalau hujan itu bisa kotor cuy. Nah dan motor ini tuh kotor di bagian sininya, cuman di iniin oli cuy, dikucurin oli doang, terus sambil digini-gini, alhamdulillah motor ini lancar lagi sampai bisa ke Yogyakarta cuy. Nah jadi itulah pengalaman dari perjalanan cuy, alhamdulillah dapat ilmu gitu kan. Nah terus yang banyak banget kalian nanyain motor ini tuh bang bensinnya berapa gitu kan cuy. Sumpah cuy, saya baru pertama kali perjalanan yang ngabisin bensin mahal banget, 700.000 cuy. Percaya nggak sih kalian, saya habis bensin Tasik Jogja Tasik ini 700.000 cuy. Nah saya ceritain ya. Nah jadi Tasik ke daerah Banjar Atas itu kisaran 60 kiloan lah, dan ini motor udah harus ngisi bensin lagi 5 liter cuy, ke full tank gitu kan, 50.000 lah dari 0 sampai full tank gitu cuy. Nah itu baru 50 km. Nah terus lanjut lagi perjalanan dari apa namanya, dari Banjar. Motor ini tuh dari Banjar ke Sampang kalau nggak salah. Pom bensin Sampang itu udah habis cuy. Jadi kalau misalkan kalian touring, nah ini ilmu lagi cuy. Nah ini tuh kebawahin, alah lupa selangnya. Nah ini kebawahin. Nah jadi kalau misalkan habis bensin, nah baru kalian ke resin gitu cuy. Nah jadi tinggal kalian nyari pom bensin gitu. Nah dari situ motor ini 86.000 buat ngisi lagi. Nah 86.000 kan. Nah dari situ gas lagi. Nah terus sampai di pertanahan cuy. Nah di pertanahan itu ngisi lagi motor ini. Ngisi itu 70.000, berarti 50.000 ditambah jadi nggak dihitung ya, kalau misalkan di Tasik itu nggak dihitung karena saya hitungnya mulai dari perjalanan lah ya. Nah motor ini tuh dari apa namanya, dari Sampang ke
pertanahan kalau nggak salah namanya. Jadi saya tuh ngambil jalan sisi pantai apa ya, Dengdes kalau nggak salah, Dengles atau apalah pokoknya. Nah ke sana, jadi motor ini tuh ngisi lagi bensin cuy di situ. Ngisi lagi bensin di pertanahan 70.000, berarti 50 tambah 70 120 ditambah 90.000 berarti ya. 70 sama 50 120 tambah 86.000. Berarti 206.000 lah ya. Nah, terus gas lagi kan. Nah, ternyata motor ini tuh nggak sampai ke Malioboro cuy. Jadi kehabisan bensin itu di Ring Road kalau nggak salah. Di Ring Road Yogyakarta, pokoknya itu yang jalannya gede cuy. Nah, ini motor udah habis lagi nih, posisi di bawah si keran bensinnya. Ngisi lagi lah di situ cuy, ngisi lagi 86.000. Berarti udah 285.000 gitu kan cuy. Nah, itu baru satu jalan. Nah, dari situ kan nyampe nih ke Malioboro. Nah, dari Malioboro ini motor ke rumah temen, ke rumah yang bengkel itu si Tronot. Nah, di Tronot itu malamnya saya kan mau ke daerah atas tuh, ke daerah apa namanya ya, Bukit Bintang atau apa namanya. Nah, dari Mangguwarjo cuy. Nah, perjalanan itu saya ngisi bensin lagi cuy. Ngisi bensin lagi tuh 80.000 kalau nggak salah. 80.000 kan. Nah, 80.000 isi berarti udah 360.000 ya. 360.000. Nah, dari situ saya kan keliling-keliling tuh di Jogja. Nah, habis keliling-keliling di Jogja, pas pulang ini motor benar-benar habis si bensinnya, benar-benar nol. Dan ternyata motor ini kalau misalkan dari nol, ini bensinnya 10 liter pas cuy. Ini tuh 100.000 pas kemarin pas ngisi bensin, berarti udah 460.000 gitu kan cuy. Dah kan dari situ gas dari apa namanya dari Yogyakarta gas ngisi-ngisi lagi itu di daerah sebelum Kebumen lah kalau nggak salah cuy. Ngisi lagi sebelum Kebumen itu 86.000. Jadi kalau pulang tuh saya berapa kali ngisi ya? Kebumen, Kebumen sekali, terus apa lagi namanya ya? Daerah apa namanya? Lumbir. Nah, di Lumbir sekali, terus di Ciamis sekali gitu cuy. Jadi 3 kali ngisi bensin kalau pas pulang. 80 kali 3 kan udah 240. Nah, jadi segitu cuy. Kisaran 700 lah ya. Untuk motor ini gokil banget cuy. Nah, tapi kalau ya pas pulang itu lumayan ada trouble. Nah, trouble-nya itu di mana? Nah, trouble-nya di lampu cuy. Untung aja sih ini udah di daerah Ciamis sebelah sana tuh apa ya? Banjar Atas lah matinya cuy. Jadi bukan mati ininya. Nah, yang mati itu si saklar ini cuy. Si saklar ini panas, jadi tutung di daerah sininya cuy. Nah, ini daerah sini. Dan ini juga copot cuy. Ini tuh ada air scoop kan di sini tuh. Nah, itu copot. Nah, terus ini yang hilang tuh itu cuy. Nah, jadi 2 ya. Yang trouble pas pulang tuh 2. Ini 1 hilang. Ya lampu nggak nyala gitu cuy. Terus saya tuh kecugak ini cuy, apa namanya? Ini tuh nggak tahu paku, nggak tahu apa ya cuy. Tapi saya kira ini kawat buat ini nih, buat lampu ini. Nah, ini kawat juga nempel dari sana mula cuy. Tapi di jalan udah tahu saya kan ini udah ada ini. Nah, karena saya perjalanan malam cuy, jadi ini nggak saya itu cuy, nggak saya copot. Kalau dicopot ini bisa jadi apa? Kempes cuy. Ya kan ribet juga, nggak ada tukang tambal ban malam-malam gitu cuy. Dan kalau kalian juga sama, kalau misalkan ban tubeless kayak gini, terus apa namanya, ban tubeless, terus kalian ke tuncelep sama paku malam-malam, kalau misalkan nggak bocor, nggak ngeganggu, mending diemin aja cuy, nanti aja kalau udah di rumah. Nah, karena kalau misalkan dicabut itu pasti bakalan bocor gitu cuy. Kalau selama itu nancep terus aman, itu nggak bakalan kempes cuy. Nah, itu. Terus yang kedua, toolbox cuy. Kalian tahu kan motor saya ini ada toolboxnya di belakang sini. Nah, ininya tuh jatuh di jalan cuy. Nah, ini jatuh di jalan sampai patah kayak gini cuy.
tapi masih aman lah ya. Nah jadi itu aja sih yang trouble kemarin tuh. Tapi emang pulang pergi Yogyakarta itu kemarin di kisaran 650 kilometeran lah. 650 kilometer sama jalan-jalan di Jogja gitulah. Jadi bensin 700.000 itu ya kisaran segitu cuy. Gila sih, ini bener-bener boros banget motor cuy. Banget pokoknya borosnya cuy. Tapi emang tenaganya gokil banget. Dan kemarin tuh yang saya sayangin cuy, saya enggak ngonten. Karena kenapa? Karena bener-bener hujan. Mau ngonten susah. Jadi ya udahlah, nggak punya konten cuy, nggak punya konten perjalanan kemarin. Karena memang bener-bener hujan, nggak bisa ngonten. Jadi next lah, kalau misalkan ada perjalanan lagi, bakalan saya kontenin lagi cuy. Nah tapi kalau untuk knalpot, nah sebenarnya cuy, kenapa saya ganti ke apa namanya knalpot ori bobok kayak gini? Yang ke satu tuh katanya kalau original bobok kayak gini kebanyakan susah buat nge-gym gitu cuy. Jadi jarang banget buat nge-gym motornya. Jadi si seher juga tenaga nggak terlalu keluar pol-polan cuy, karena ketahan sama knalpotnya. Kalau misalkan knalpot kolong karena kebanyakan lurusan, takutnya saya ngegas juga sampai pol terus. Nah bisa-bisa jebol si mesinnya gitu cuy. Jadi itu alasan utama. Alasan kedua, katanya kalau knalpot kolong itu 2 kali lipat cuy, 2 kali lipat bensinnya daripada ini si knalpot original bobok kayak gini cuy. Nah tapi ternyata ini pun sama aja cuy, sama aja. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan knalpot kolong apa lebih irit atau lebih boros, nggak tahu juga saya cuy motor ini. Tapi yang pasti ini motor paling boros daripada yang lain. Kalau yang lain ngisi 40.000, saya ngisi 70.000. Yang lain ngisi 55.000, saya 85.000. Gitu aja cuy terus. Jadi kalau yang lain aman lah ya. Kalau yang lain aman, yang ini aman, nggak ada kenapa-napa. Jadi kalau misalkan kalian perjalanan jauh, tips dari saya cuy, kalau misalkan perjalanan jauh, periksa kupling cuy. Yang paling penting itu periksa kupling, karena ini yang bikin kalian nyaman buat di jalan cuy. Nah terus karburator harus bener-bener bersih cuy, jangan sampai kemasukan kerikil-kerikil karena bakal berebet nanti di tengah jalan cuy. Terus oli samping, kalau misalkan oli samping saya karena dicampurin kemarin tuh habis 2 botol cuy, 2 botol oli samping. Nah sebenarnya kalau misalkan kena kompans ini mungkin 1,5 liter kayaknya. Tapi karena saya dicampur jadi saya sengaja banyakin cuy biar aman lah motornya. Oke lah, mungkin segitu aja cuy video kali ini. Itu aja cerita perjalanan kemarin ke Jogja, itu seru banget cuy. Cuman yang gak serunya emang saya gak ngonten. Ya gimana lagi lah ya, susah cuy. Hujannya gede banget kemarin. Tasik sampai Jogja hujan gede, Jogja sampai Tasik hujan gede cuy. Selama saya di Jogja hujan juga, jadi nggak bisa kemana-mana gitu cuy. Terus velg juga alhamdulillah aman. Ini VND keren, kuat banget cuy. Padahal saya kemarin beberapa kali kena lubang dan itu kenceng banget kena lubangnya cuy. Nah tapi aman lah ya. Pokoknya sekian aja vlog kali ini cuy. Itu aja cerita saya. Pokoknya thank you. See you di next vlog cuy.